Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama dengan saya Prisa Oktaviana dengan 7211419108. Ingin sedikit menyampaikan tentang informasi dalam praktik. Sistem pemrosesan transaksi yaitu sebuah sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna. Tinjauan sistem. Sistem distribusi adalah sebuah sistem pemrosesan transaksi atau TPS yang digunakan oleh perusahaan distribusi. Subsistem utama sistem distribusi ada 3, yaitu subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan penggantian persediaan pemasok, dan subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pemeliharaan buku besar perusahaan. Sistem yang memengaruhi pesanan pelanggan ada 4. Yang pertama, sistem entry pesanan, di mana memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Lalu ada sistem persediaan, yaitu memelihara catatan persediaan. Yang ketiga, sistem penagihan, yaitu membuat faktur pelanggan. Dan yang keempat itu sistem piutang dagang, di mana menagih uang dari pelanggan. Sistem yang memesan persediaan pengganti ada 3, yaitu sistem pembelian, sistem penerimaan, dan sistem utang dagang. Sistem pembelian berfungsi untuk menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan sendiri yaitu menerima persediaan, dan sistem utang dagang untuk melakukan pembayaran. Sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar sendiri adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Sistem memperbarui buku besar fungsinya adalah membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan-tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Dan sistem pembuatan laporan manajemen adalah menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Sistem informasi organisasi yaitu area-area bisnis perusahaan keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi manufaktur, dan pemasaran dengan menggunakan basis data yang diproduksi sistem pemrosesan transaksi, ditambah data dari sumber-sumber lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Sistem informasi pemasaran pengertiannya adalah sistem yang memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Ada 6 subsistem output, yaitu bauran pemasaran, subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran terintegrasi. Selanjutnya ada basis data. Jadi data-data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Subsistem input merupakan sistem yang mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu dimasukkan ke dalam basis data. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sistem informasi yang memberikan informasi kepada manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem informasi manufaktur merupakan sistem yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan tersebut. Lalu, subsistem informasi eksekutif merupakan sistem yang memberikan informasi kepada para manajer tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Manajemen hubungan pelanggan yaitu manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik pelanggan maupun perusahaan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Data warehousing. Karakteristiknya: 1. Kapasitas penyimpanan sangat besar. 2. Data diakumulasikan dengan penambahan catatan-catatan baru. 3. Data dapat diambil dengan mudah. Dan yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam pemrosesan perusahaan sehari-hari. Sistem data warehousing. Dalam area pengumpulan terdapat proses yang disebut dengan ETL, yaitu ekstraksi, di mana menggabungkan data dari berbagai macam sumber, lalu transformasi, membersihkan data, menempatkannya dalam suatu format terstandar dan memberikan fleksibilitas maksimal, dan pemuatan, yaitu melibatkan entry data ke dalam tempat penyimpanan
informasi. Drill down adalah proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian. Roll up, proses navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terperinci. Drill across, yaitu bergerak dari satu hierarki ke hierarki lainnya, dan drill to, berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terperinci. OLAP memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau web untuk mendapatkan data dengan cepat. Pendekatan OLAP dibagi menjadi dua, yaitu rollup dan molap. Rollup sendiri adalah menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar, sedangkan molap menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Data mining, yaitu proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.